Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir suratul Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-106 sampai 112. Ayat yang terakhir dari suratul Anbiya. Qala Allah Ta'ala, inna fi hadza la balaghan liqaumin abidin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ini terdapat pesan-pesan yang mendalam yang disampaikan untuk kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Qul, katakanlah, innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah seruan bahwa sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Fahal antum muslimun? Apakah kalian mau berserah diri? Fa in tawallau faqul adantukum ala sawa. Jika kalian berpaling, maka aku beritahu kalian akan hukuman yang sama. Wa in ajri aqribun am ba'idu ma tu'adun. Dan sungguh aku tidak tahu apakah telah dekat atau masih jauh azab yang dijanjikan untuk kalian. Innahu ya'lamul jahra minal qawli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkataan-perkataan yang diucapkan terang-terangan. Wa ya'lamu ma taktumun. Dan juga mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa in ajri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Dan sungguh aku tidak tahu, mungkin itu menjadi fitnah untuk kalian dan kesenangan yang sementara
sampai batas waktu yang ditentukan. Qala rabbihkum bil haqq. Beliau berkata, ya Allah Rabbku, hukumilah perkara kami dengan benar. Wa Rabbuna Rahmanul Musta'an ala ma tasifun. Dan Rabb kami adalah Zat yang Maha Pengasih dan yang dimintai tolong atas apa yang kalian sifati. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi yusni Allah Ta'ala ala kitabihil aziz Al-Quran wa yubayyinu kifayatahu at-tamata an kulli syai' wa annahu la yustaghna anhu. Faqala inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin ay yataballaghuna bihi fil wusul ila rabbihim wa ila dari karamatihi wa yusiluhum ila ajalil matalib wa afdalir raghaib. Wa laysa lil abidina alladina hum asraful khalqi wara'ahu ghayah li'annahu al-kafilu bima'rifati rabbihim bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa bil ikhbar bil ghuyubi as-sadiqati wa bid'awati li haqa'iqil imani wa syawahidil ilqani wa syawahidil iqani al-mubinil ma'murat kulliha wal manhiyat jami'iha al-mu'arrif bi uyubin nafsi wal amal wat turq allati yanbaghi sulukuha fi daqiqid dini wa jalilihi wat tahdhir min turqis syaitan wa bayani madakhilihi alal insan. Faman lam yughnihi al-Qur'anu fala aghnahu wa man la yakfihi fala kafahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Al-Qur'an, kitabnya yang mulia, menjelaskan bahwa Al-Quran itu mencukupi segala sesuatu dengan sempurna. Dan Al-Quran itu sangat dibutuhkan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya di dalam Al-Quran ini bisa menyampaikan pada tujuan bagi kaum yang beribadah, yakni menyampaikan mereka untuk bisa sampai kepada Rabb mereka, sampai ke negeri kemuliaan, sampai ke cita-cita yang paling mulia, sampai ke harapan-harapan yang paling utama. Dan orang-orang yang ahli ibadah itu adalah orang-orang yang paling mulia dari kalangan makhluk. Tidak ada bagi mereka tujuan selain itu. Karena Al-Quran telah menjamin untuk mengenalkan Rabb mereka
mengenalkan nama-namanya, mengenalkan sifat-sifatnya, mengenalkan perbuatan-perbuatannya. Al-Quran juga menghabarkan perkara-perkara yang gaib, yang benar, menjelaskan tentang seruan untuk meyakini keimanan-keimanan yang sebenarnya, menunjukkan penguat-penguat yang meyakinkan, menjelaskan perintah-perintah secara keseluruhan, menjelaskan larangan-larangan secara keseluruhan, mengenalkan kekurangan-kekurangan diri manusia dan amalannya, menjelaskan jalan-jalan yang harus ditempuh dalam mengamalkan agama yang mulia ini, memperingatkan dari jalan-jalan setan, menjelaskan tempat-tempat masuknya setan kepada manusia. Maka barang siapa yang merasa tidak cukup dengan Al-Quran, maka tidak akan pernah merasakan kecukupan selamanya. Dan barang siapa yang tidak mencukupi dirinya dengan Al-Quran, maka Allah Ta'ala tidak akan memberi dia kecukupan. Thumma asna ala rasulihi alladhi ja'a bil Qur'ani. Faqala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fahuwa rahmatuhu al-muhdatu ibadihi. Fal mu'minuna bihi qabilu hadir rahmata wa syakaruha wa qamu biha wa ghayruhum kaffaraha wa baddalu nikmatallahi kufra wa abau rahmatallahi wa nikmatahu. Kemudian Allah Ta'ala memuji Rasulnya yang datang dengan membawa Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmat yang menunjukkan hamba-hamba Allah. Maka orang-orang yang beriman akan menerima rahmat ini, mensyukurinya, dan melaksanakannya. Adapun selain orang-orang yang beriman mengkufuri rahmat itu dan mengganti nikmat Allah Ta'ala dengan kekufuran, mereka menolak rahmat Allah dan nikmatnya. Qul ya Muhammad, innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid alladzi la yastahiqul ibadah illahu wa lihada qala fahal antum muslimun ay munqaduna li ubudiyatihi mustaslimuna li uluhiyatihi fa in fa'alu falyahmadu rabbahum ala ma manna alaihim bihadin ni'matil lati faqatil minan. Fa in tawallau alil inqiyadi li ubudiyati rabbihim fahaddirhum hululal musalat wa nuzulal uqubati. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya
yang diwahyukan kepadaku hanyalah seruan bahwa sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, maka apakah kalian mau berserah diri, yakni tunduk beribadah kepadanya, berserah diri menyembahnya. Maka jika mereka mau melakukan itu, maka hendaklah mereka memuji Rabb-Nya atas karunia yang Allah berikan kepada mereka dengan nikmat ini, yang nikmat ini mengungguli nikmat-nikmat yang lain. Tapi jika mereka berpaling, tidak mau tunduk beribadah kepada Rabb-Nya, maka berilah mereka peringatan akan mendapatkan bencana-bencana dan akan diturunkan hukuman untuk mereka. Fakul adantukum ay a'lamtukum bil ukubah ala sawain ay ilmi wa ilmukum bidzalika mustawin fala taqulu idza nazala bikumul azab ma ja'ana min basyir wala nadhir balil an istawa ilmi wa ilmukum lima andartukum wa hadartukum wa a'lamtukum bima alil kufri walam aktum angkum syai'a. Katakanlah, aku beritahu kalian, yakni aku beritahu kalian akan turunnya hukuman, dan dalam hal ini sama. Artinya ilmuku dan ilmu kalian tentang hukuman itu sama. Sehingga kalian jangan sampai mengatakan ketika sudah turun azab kepada kalian, belum ada yang datang kepada kami Rasul yang membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Tetapi sekarang sudah sama ilmuku dan ilmu kalian atas hukuman yang aku ingatkan kepada kalian, yang aku peringatkan kalian. Aku juga telah memberitahu kalian akibat kekufuran. Aku tidak menyembunyikan sedikit pun dari kalian. Wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'atun ay minal adab li anna ilmahu indallah wa huwa biyadihi laisa li minal amri syai'. Aku tidak tahu hukuman itu segera datang atau masih lama. Apa yang dijanjikan kepada kalian berupa adab. Karena ilmu tentang adab itu hanya di sisi Allah, di tangan Allah. Aku tidak punya wewenang sama sekali dalam urusan ini. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Ay la'alla ta'khirul adab alladhi istajaltumuhu syarrul lakum wa an tatamatta'u fid dunya ilahin thumma yakunu a'dhama li'uqubatikum. Aku tidak tahu, barangkali menjadi fitnah untuk kalian dan kesempatan bagi kalian untuk bersenang-senang sampai waktu yang ditetapkan. Artinya barangkali penundaan hukuman yang kalian minta disegerakan itu lebih jelek untuk kalian. Dan kalian bisa bersenang-senang di dunia sampai batas waktu yang ditentukan. Kemudian kalian mendapatkan hukuman yang terbesar untuk kalian. Qala rabbihkum bil haqq ay bainana wa bainal qaumil kafirin fastajaballahu hadha ad-du'a
wa hakama bainahum fid dunya qabla al-akhirah bima aqabahu bihil kafirin mi waqati badrin wa ghairiha. Nabi kemudian berkata, "Ya Allah Rabbku, hukumilah perkara kami dengan benar antara kami dan antara kaum yang kafir." Maka Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi ini. Allah memutuskan hukuman antara mereka di dunia sebelum nanti hukuman akhirat dengan hukuman yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir pada peristiwa Perang Badar dan yang lain. Wa Rabbuna Rahmanul Musta'an ala ma tasifun. Ay nas'alu Rabbana Ar-Rahman wa nasta'inu bihi ala ma tasifun min qawlikum sanudhiru alaikum wa sayatmahu dinukum fa nahnu fi hada la na'jabu bi anfusina wa la nattaqidu ala hawlina wa quwwatina wa innama nasta'inu bir-Rahman alladhi nasiyatu kullin mahlukin biyadihi wa narjuhu ayutimma masta'anahu bihi min rahmatih wa qad fa'ala walillahil hamd. Rabb kami adalah Rabb yang Maha Pengasih, yang dimintai tolong atas apa yang kalian sifati. Artinya kami memohon kepada Rabb kami yang Maha Pengasih. Kami minta tolong kepadanya atas apa yang kalian sifatkan berupa ucapan kalian. Kami akan menampakkan kepada kalian dan akan hancur agama kalian. Kami dalam masalah ini tidak terlalu mengagumi diri kami. Kami juga tidak bergantung dengan daya dan kekuatan kami. Sesungguhnya kami hanyalah minta tolong kepada Allah yang Maha Pengasih, yang ubun-ubun semua makhluk ada di dalam genggaman tangannya. Kami berharap Allah menyempurnakan rahmatnya ketika kami minta tolong kepadanya. Dan sungguh Allah telah melaksanakannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Ayat yang ke-106 sampai 112 ini menggambarkan kepada kita tentang pujian Allah Subhanahu wa ta'ala atas kitabnya yang mulia, Al-Quranul Karim, dan pujian Allah Ta'ala atas Rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ancaman bagi mereka yang menentang Al-Quran dan Rasul yang membawa Al-Quran, diancam hukuman dunia akhirat. Baik, fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, qauluhu ta'ala inna fi hada, yakni Al-Quran,
la balaghan ay la kifayatan. Wal makna anna man ittaba'al qur'ana wa amila bih. Wal makna anna man ittaba'al qur'ana wa amila bihi kanal qur'anum balaghahu ilal jannah. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan firman Allah Ta'ala, inna fi hada, sesungguhnya dalam kitab ini, yakni Al-Quran, la balaghan, yakni mencukupi. Artinya, barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan mengamalkannya, maka Al-Quran akan menyampaikannya ke surga. Wal makna anna man ittaba'al Qur'ana wa amila bih kana al-Qur'anu balaghahu ilal jannah. Di makna ayat itu adalah barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan mengamalkannya, maka Al-Quran akan menyampaikannya ke surga. Baik, as-tsaniyah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Ibnu Abbasin, hada amun lil barri wal fajiri. Hada amun lil barri wal fajiri. Faman amana bihi tammat lahu rahmah fid dunya wal akhirah. Wa man kafara bihi surifat anhul uqubah ilal maut wal qiyamah. Faman amana bihi tammat lahu rahmah fid dunya wal akhirah. Wa man kafara bihi surifat anhul uqubah ilal maut wal qiyamah. Wa qala Ibnu Zaid, wa rahmatun liman amana bihi khassatan. Wa qala Ibnu Zaid, wa rahmatun liman amana bihi khassatan. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan mengenai firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka Ibnu Abbas berkata, ini bersifat umum untuk orang yang baik dan orang yang jelek.
Maka barang siapa yang beriman dengan beliau, maka akan sempurna rahmatnya dunia akhirat. Dan barang siapa yang kufur terhadap beliau, maka rahmat itu akan berubah menjadi hukuman sampai mati dan akan terus berlanjut pada hari kiamat. Ibnu Zaid berkata, beliau adalah rahmat bagi orang yang beriman kepadanya saja. Naam. Al-faidatu ats-tsalisah. Wujubul mufasalah bain al-syirki wa al-tauhid. Wujubul mufasalati baina ahli syirki wa ahli tauhid. Wajib memisahkan diri atau ada pemisahan yang tegas antara orang musyrik dan orang yang bertauhid. Tidak boleh toleransi dalam masalah itu. Kama qala ta'ala, qala rabbikum bil haqq. Qala as-Sa'di rahimahullah, ay bainana wa bainal qaumil kafirin. Fastajaba Allahu hadha ad-du'a wa hakama bainahum fid dunya qabla al-akhirah bima aqaba Allahu bil kafirin mi waqati badrin wa ghairiha. Jadi wajib untuk adanya pemisahan keputusan antara orang musyrik dan orang yang bertauhid. Allah Ta'ala berfirman, Nabi berdoa, Ya Allah Rabbku, hukumilah dengan yang benar antara kami dan orang-orang yang kafir. Maka Allah mengabulkan doa ini dan menghukumi antara mereka di dunia sebelum nanti di akhirat. Allah Ta'ala menghukum orang-orang kafir pada peristiwa Perang Badar dan yang lain. Jadi tidak ada toleransi antara ahlu syirki wa ahlu tauhid. Harus ada mufasalah. Ya. Nah, pemisahan yang jelas, keputusan yang jelas. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Nah. Al-faidatuh Ar-Rabi'ah wujubul isti'anah billah ala kulli ma yuwajihul abda
min syi'abin wa at'abin. Wujubul isti'anati billahi ala kulli ma yuwajihul abda min syi'abin wa at'abin. Wajib minta tolong pada Allah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, keletihan-keletihan yang dialami oleh hamba. Jadi apapun kesulitan, apapun keletihan yang kita alami, wajib bagi kita untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai sudah kajian kita tentang tafsir suratul Anbiya mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-112. Semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.